Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMKN Rao Komli TKJ. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu VLAN untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran AIJ. Hai teman-teman, di video ini kita akan membahas VLAN. Apa sih yang disebut VLAN itu? Yuk simak penjelasannya, tonton sampai habis ya. Selamat belajar, happy watching. VLAN, Virtual Local Area Network. Pengertian VLAN. VLAN disebut juga virtual LAN, merupakan konfigurasi jaringan lokal yang dibuat secara virtual pada sekelompok perangkat agar dapat berkomunikasi satu sama lain, walaupun secara fisik berbeda segmentasinya. VLAN adalah jaringan yang memungkinkan komputer dan pengguna untuk berkomunikasi dalam satu lingkungan geografis, seolah-olah mereka ada di dalam satu LAN dan berbagai domain. Broadcaster juga multicast tunggal. Metode pengalamatan VLAN dapat dilakukan dengan port maupun MAC address. Perangkat yang bertanggung jawab untuk mengatur VLAN adalah manajer switch. Ia juga menampung seluruh informasi konfigurasi VLAN. Cara kerja VLAN. VLAN menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu LAN. VLAN menyediakan akses tautan data ke semua host komputer yang terhubung ke switch dan diberi ID yang sama. VLAN membuat domain broadcastnya sendiri, memisahkan jaringan fisik yang ada menjadi beberapa jaringan logis. Berikut cara kerja Virtual Local Area Network atau VLAN. Jenis-jenis VLAN. VLAN terbagi menjadi 5 jenis, yaitu Default VLAN, Data VLAN, Native VLAN, Voice VLAN, dan Management VLAN. Tujuan VLAN. VLAN mengurangi insiden tabrakan dan mengurangi jumlah sumber daya jaringan yang terbuang dengan bertindak sebagai segmen LAN. Paket data yang dikirim dari workstation di segmen ditransfer oleh jembatan atau switch. Hal ini tidak akan meneruskan tabrakan tetapi akan mengirim siaran ke setiap perangkat jaringan. Untuk alasan ini, segmen disebut collision domain atau domain yang bertabrakan. Virtual Local Area Network atau VLAN memiliki lebih banyak tugas fungsi daripada segmen LAN karena memungkinkan peningkatan keamanan data dari partisi logis. Perlu diingat, VLAN bertindak sebagai LAN tunggal meskipun hanya membentuk segmen. Ini berarti bahwa broadcast domain dari VLAN adalah VLAN itu sendiri, bukan setiap segmen jaringan. Selain itu, partisi tidak harus ditentukan oleh lokasi fisik perangkat jaringan. Mereka dapat dikelompokkan sebagai gantinya berdasarkan departemen, tim proyek, atau prinsip organisasi logis lainnya. Pada intinya, Virtual Local Area Network atau VLAN adalah kumpulan perangkat atau node jaringan yang berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka membentuk satu LAN. Padahal kenyataannya, mereka ada di satu atau beberapa segmen LAN. Dalam pengertian teknis, segmen dipisahkan dari sisa LAN oleh jembatan, router, atau switch dan biasanya digunakan untuk departemen tertentu. Manfaat VLAN. 1. Pengurangan biaya. Karena workstation di VLAN berkomunikasi satu sama lain melalui saklar VLAN dan tidak memerlukan router kecuali jika mereka mengirim data dari luar VLAN untuk mengelola peningkatan beban data. Sementara saklar memiliki kemampuan lebih sedikit daripada router. Router menyebabkan kemacetan bahkan tabrakan jaringan. VLAN tidak perlu meneruskan informasi melalui router untuk berkomunikasi dengan perangkat di dalam jaringan sehingga mengurangi latensi jaringan secara keseluruhan. 2. Menawarkan lebih banyak fleksibilitas.
VLAN dapat dikonfigurasi DNA ditetapkan berdasarkan port, protokol, atau kriteria subnet, sehingga memungkinkan untuk mengubah VLAN dan mengubah desain jaringan bila diperlukan. Lebih jauh lagi, karena VLAN dikonfigurasi di luar koneksi fisiknya ke perangkat lain. Virtual Local Area Network atau VLAN memungkinkan grup yang berkolaborasi dan mungkin mentransfer banyak data ke perangkat satu sama lain untuk berbagi VLAN, meskipun mereka bekerja pada lantai terpisah atau di gedung yang berbeda. 3. Mengatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk secara otomatis membatasi akses ke grup pengguna tertentu dengan membagi workstation ke dalam segmen LAN terisolasi yang berbeda. Saat pengguna memindahkan workstation mereka, administrator tidak perlu mengkonfigurasi ulang jaringan atau mengubah grup Virtual Local Area Network atau VLAN. Fungsi VLAN. Fungsi VLAN pada jaringan komputer adalah menyediakan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa broadcast domain. VLAN selain memiliki fungsi dalam jaringan komputer, VLAN juga memiliki banyak manfaat dalam dua jaringan komputer. Berikut adalah beberapa manfaat VLAN. Cost reduction. Cost reduction dapat menghemat biaya untuk melakukan upgrade perangkat jaringan dan efisien bandwidth yang digunakan oleh jaringan. Improve its staff efficiency. Lebih memudahkan para administrator jaringan untuk mengelola dan mengawasi keadaan jaringan. Broadcast storm mitigation dapat mencegah terjadinya looping atau broadcast storm pada perangkat yang terkoneksi. Higher performance, lalu lintas data yang tidak digunakan dapat dikurangi dan dapat meningkatkan performa jaringan. Kelebihan dan kelemahan VLAN. VLAN memungkinkan beberapa jaringan untuk bekerja seolah-olah sebagai satu LAN. Sekelompok perangkat pada satu atau lebih LAN tersebut dikonfigurasi untuk berkomunikasi seperti mereka berada pada satu segmen. Padahal, kenyataannya mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. Seperti halnya subnet, teknik membagi jaringan komputer. VLAN dirancang untuk membagi jaringan, tetapi pembagian ini terjadi pada lapisan kedua dalam model OSI. Berikut ini adalah kelebihan dan juga kelemahan dari VLAN. Kelebihan VLAN. 1. Peningkatan keamanan. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan karena hanya pengguna dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Selain itu, memudahkan dalam membuat pengaturan kebijakan pada router untuk hak akses sehingga setiap VLAN yang berbeda bisa saja tidak dapat terhubung karena dibatasi. 2. Peningkatan efisiensi jaringan. VLAN menyederhanakan manajemen jaringan pengguna dengan persyaratan jaringan yang sama dapat dikonfigurasi pada VLAN yang sama. VLAN juga dapat diberi nama agar lebih mudah diidentifikasi. 3. Pengurangan biaya. VLAN mengurangi kebutuhan akan peningkatan jaringan yang mahal, seperti pengadaan router dan switch yang banyak, sehingga dapat menghemat biaya. 4. Performa yang lebih baik. Membagi jaringan menjadi VLAN mengurangi jumlah perangkat dalam domain siaran, yakni bagian logis dari jaringan komputer. Semua perangkat yang terhubung dapat menjangkau satu sama lain melalui siaran di lapisan kedua OSI. 5. Manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. VLAN mendukung proses manajemen menjadi lebih ringkas. Pasalnya, VLAN mengumpulkan pengguna dan perangkat jaringan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau geografis. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari VLAN. 1. Seluruh VLAN akan terkena dampak jika jaringan utama bermasalah. Secara logika, jaringan VLAN berada dalam segmen jaringan yang berbeda tetapi secara fisik satu segmen. Artinya, jika jaringan utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. 2. Data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN. Ketika ada data yang dikirim secara broadcast melalui domain siaran, maka data tersebut akan terkirim ke semua VLAN. 3.
ketiga, menurunkan kinerja DHCP. Saat jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan di dalam VLAN banyak, maka kinerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis. 4. Tidak mampu mengamankan aliran data. VLAN dirancang untuk membagi jaringan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan aliran data. Oleh sebab itu, VLAN tidak boleh dianggap sebagai fitur keamanan pada switch. 5. Keterbatasan peralatan. VLAN memiliki keterbatasan peralatan jika ingin diterapkan pada jaringan skala besar dan penggunaannya kurang efisien daripada LAN. Selain itu, VLAN juga beresiko tinggi terkena virus. Nah, itu dia teman-teman, beberapa materi tentang VLAN dari kelompok kami. Sekian penjelasan singkat tentang VLAN dari kami, versi Niksa Julianza, Reva Wahyu Istiqomah, Luki, dan juga Setia. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton dan membaca materi dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.